padahal tesis bagus yang udah punya, terus kepikiran, terus kepengin, terus nih fokus tidak pengen ganti-ganti niku terus. Tapi nek setan niku bisa gonta-ganti, pertama misalkan pejabat disuap pakai duit, wah tadi cara lain nih, jangan pakai duit, nanti objek lain. Suap pakai mobil, tetap orang gelem. Suap ambu wedonan saiki. Temen wedonan. Dan itu setan. Kesenangannya ya. Gonta-ganti, pokoknya yang penting sesat semualah gitu. Nggak pakai A, plan B, nggak plan B, plan C, nggak plan C, plan D, rencana A, rencana B gagal, rencana C. Tapi ini nafsu A, dia A terus kayak gitu. Mobil langsung kenyeng, wae kepikiran, wae ke nafsu. Seneng wong wadon, terus gue kepikiran, terus fokus ya. Asarya. Istiqomah. Nah ini pun syahwat itu, nafsu syahwat. Makanya menunjukkan zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Nemu wadon terus fokus niku. Terus wa tadkhulu lan lebu apa salah satuha telu mujahadah fi qouli ta'ala inna lam dawais musti Allah ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihad. Wajahidu jihad sapa sira kabeh fillahi ing dalam dalane Gusti Allah, ing dalam dalane Gusti Allah. Haqqa jihadi kelawan sebener-benere jihad mari Gusti Allah. Tandane napa? Tandane jihad niku ngikutu fillah, bener-bener niat lillahi ta'ala, tidak untuk yang lain. Allah memerintahkan kita untuk jihad melawan musuh yang nampak, jihad melawan setan, jihad nafsu, mengendalikan nafsu. Tiga PR kita, ngurusi yang nampak, kemudian setan nggak kelihatan, nafsu nggak kelihatan. Wa qawluhu fi qawlihi wa qawlihi landawu Allah Ta'ala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu lan jihad sapa sira kabeh bi amwalikum kelawan banda-banda sira kabeh, harta-harta kalian, wa anfusikum lan jiwa-jiwa kalian fi sabilillah ing dalam jalan Gusti Allah. Wa qala dawu sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu ahwaakum kama tujahiduna a'daakum. Jahidu jihad sira kabeh ahwaakum ing hawa nafsu sira kabeh kama tujahiduna kaya padha jihad sapa sira kabeh a'daakum ing musuh-musuh sira kabeh. Nah ini jihad melawan nafsu, bagaimana kita jihad melawan musuh-musuh. Itu ahwaakum kama tujahiduna a'daakum. Nah ini hawa nafsu sing maringna kita lali, lupa bahwasanya dulu kita ketika masih di alam lahut, alam di mana jasad kita belum wujud di dunia, masih roh di alam lahut. Nanti sudah ditanya sama Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Sudah dijanji sama Allah, bala niku roh jasad wis enten napa dereng onten masih teng alam lahut. Kemudian ketika dimasukkan ke jasad lali, lebih senang
dunia, lebih senang jasadnya. Itu jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'dakum. Famujahadatun nafsi mongko utawi mujahadah nafsu iku fatmuha nyapih nafsu. Yang dinamakan mujahadah nafsu yaitu menyapi nafsu. Wa hamluha lan membawa nafsu ala khilafi hawaha, bedani hawa nafsu al-madmumi kang tercela. Yang namanya mujahadah nafsu ya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nafsu yang tercela tadi, disapih. Wa ilzamuha lan mengikat nafsu tatbiqa syar'illahi ta'ala ing mempraktekkan syariat Allah Ta'ala amron ing dalam perintah wa nahyan lan ing dalam larangan. Jadi yang dinamakan mujahadatun nafsi. Mujahadah nafsu yaitu menyapu nafsu, membawa nafsu tersebut untuk tidak melakukan perintah-perintah yang tercela, kemudian tetap menjalankan syariatnya Allah Ta'ala baik berupa perintah maupun nahyan, tetap yang larangan dijauhi, yang perintah dijalankan. Daliluha utawi dalile mujahadah nafsu minal kitab saking Al-Quran wa sunnati lan sunnah. Qala dawu sapu Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, walladzina lan mu'akeh silatul ladzina jahadu kang jihad sapa alladzin fina indalem atau mencari ridho kami, berarti niatnya ikhlas. Walladzina jahadu fina, orang yang jihad itu dijanjikan apa oleh Allah? Lanahdiyannahum, yakti pasti kami beri petunjuk teman hum ing alladzina jahadu subulana ing dalan-dalan kami. Sinten tiyang sing gelem jihad. Nah, ayat ini turunnya di Mekah. Sedangkan di Mekah itu belum perang. Walladzina jahadu niki ayat jihad niki turunnya di Mekah. Padahal pada waktu itu Mekah belum perang. Islam masih lemah, pengikutnya masih sedikit. Perang itu ketika sudah di Madinah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini niku isine memerangi hawa nafsu. Orang yang mau memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, menyapi hawa nafsu, maka pasti Allah memberikan jalan-jalan, memberikan petunjuk jalan-jalan. Jadi jalan menuju Allah niku banyak. Subul lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan sing bisa untuk menuju Allah, at-tariq al-muwassil ilallah niku banyak. Makanya jangan sampai kita menghina amalan seseorang. Bisa jadi amalan yang dianggap kita kecil itu yang mengantarkan kepada Allah. Makanya banyak kisah, ada seorang laki-laki ngasih minum anjing, dosanya diampuni. Ini subul ilallah, untuk usul ke Allah caranya banyak. Kemudian ada seorang perempuan ngerem kucing, nanti kucingnya kencoten kelaparan, dia masuk neraka. Padahal kelihatan sangat remeh. Komo nendangi kucing jajal. Mendangi kucing. Nah, dengan ayat ini maka niki Allah Bang Tafsir Sya'rawi tafsirane la tahtaqiranna minat ta'ah syai'an mahma kana yasiran. Jangan kau pandang hina taat, sesuatu ketaatan meskipun hanya sedikit. Jangan menghina amalan seseorang meskipun kelihatannya sangat remeh. Nyapu masjid, buang sampah nang masjid, kelihatannya sangat remeh. Bisa jadi itu yang menjadikan turunnya ridhonya Allah, turunnya pengampunan Allah. Juga jangan sampai kita menganggap remeh, kecil maksiat, meskipun di mata kita itu sangat kecil. Contohnya tadi gara-gara ngurung kucing, perempuan tersebut masuk neraka. Dan banyak jalan-jalan menuju Allah. Jangan sampai kita menghina orang yang kelihatannya lusuh,
kelihatannya siapa tahu dia itu yang dekat dengan Allah. Siapa tahu ketika dia berdoa ngaras goncang gitu kan. Siapa tahu kalau dia berdoa langsung diijabah. Berbeda dengan orang yang rapi, jubahan kan belum tentu. Maka lanah diam subulana itu benar harus diperhatikan bahwasanya jalan-jalan untuk bisa sampai usul ilallah niku jalannya banyak, subulnya itu banyak melalui amal-amal yang meskipun kelihatannya sangat remeh. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak takabur, tidak ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mujahidu utawi mujahid itu man wong silatu man jahada kang jihad sahaman nafsahu ing nafsune man fillahi krana Gusti Allah. Yang namanya mujahid yaitu orang yang jihad melawan nafsu karena Allah. Wa fi riwayatin lillah, karena Allah. Mujahadah nafsu. Hukmuha utawi iku hukume mujahadatun nafsi. Tazkiyatun nafsi utawi membersihkan nafsu iku fardu ain. Membersihkan diri, membersihkan nafsu agar nafsu itu bersih, tidak terus-menerus mengajak kepada keburukan, hukumnya adalah fardu ain, kudu. Kama sabaq ambayyana dzalik, seperti keterangan yang telah disampaikan. Wala tatimmu lan ora sempurna apa tazkiyatun nafsi illa bil mujahadati, kecuali kelawan mujahadah. Tazkiyatun nafsi sebagaimana tujuan dari tasawuf, membersihkan nafsu, membersihkan hati, tidak akan tercapai kecuali dengan mujahadah. Wa min huna kanat ono opo al mujahadatu mujahadah iku fardu ainin, fardu ain. Maka mujahadatun nafsi juga hukumnya fardu ain, karena tanpa mujahadah tazkiyah tidak akan tercapai. Seorang pengen usul kepada Allah, enggak mujahadah, ya bodoh wae, ora bakal tekan. Mimba bima la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Ma utai perkara silatu ma la yatim kang ora sempurna apa al wajib perkara wajib illa bi kecuali kalawan ma fahuwa maka utai ma iku wajibun wajib. Tazkiyah nafsu gak bakal tercapai tanpa mujahadah. Tazkiyah hukumnya wajib, maka mujahadah pun menjadi wajib. Maka kalau pengen hatinya bersih, ya harus mujahadah. Mujahadatun nafsi, nafsunya disapih, nafsunya diarahkan kepada kebaikan. Nafsu. Qala dawu safu asy-Syekh Abdul Ghani An-Nablusi rahimahullah, al-mujahadatu tay mujahadat fin nafsi in dalam nafsu iku ibadatun ibadah. Mujahadah nafsu itu termasuk ibadah. Wala tahsulu lan ora hasil apa mujahadah li ahadin kadwis wong illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Nah, ini di sini kita belajar mujahadah itu adalah ibadah. Mujahadah nafsu itu ibadah. Tidak bisa kita mujahadah tanpa ilmu. Nah, ini ngaji di sini. Ilmu, belajar ngaji, kemudian tahu cara mujahadah, baru tercapai tazkiyatun nafsi. Harus dengan ilmu. Wala tahsulu li ahadin illa bil ilmi, kecuali kelawan ilmu. Wahia utawi mujahadatun nafsi iku fardu ainin ala kulli mukallafin, wajib bagi semua mukallaf. Qabiliyatun sifatin nafsi litaghyir. Qabiliyatun sifatin nafsi, ari eta nerimane sifat-sifat nafsu litaghyir, maring perubahan.
nafsu itu bisa berubah-ubah. La syakka ora diragukan apa anna nafsa temen setune nafsu al insaniyata kang bangsa insaniyah manungsa iku qabilatun narima naon nafsul insaniyah ditaghyiri sifatiha mari berubah sifatna nafsul insaniyah sifatnya anna kisati kang kurang wa tabdili adati lan bergantine adati nafsul insaniyah al madhumati kang tercela. Jadi nafsu manungsan itu bisa berubah, yang tadinya bagus bisa jelek, yang tadinya jelek bisa bagus, berubah-ubah. Nafsu itu, kalau nafsu itu nggak bisa dirubah, apa gunanya ada kiai? Apa gunanya diutusnya para rasul? Itu menunjukkan bahwasanya nafsu manusia itu bisa berubah-ubah. Wa illa lamun tiasa berubah, lam yakun mangka ta'aya eta hunaka naon faidatun faidah min bi'satil rasulil karim alaihi salatu wassalam. Kalau nafsu manusia itu enggak berubah, tidak ada faidahnya pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia perintah. Wala darurata lan ora ana kepentingan iku wujud liman kadue wong silatuman ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise Rasul min warasati saking ahli waris Rasul al ulama'i, yaitu ulama al amilina. Yang enggak ada gunanya ulama itu kalau nafsu enggak bisa berubah. Wal mursyidin al muslihin, mursyid yang musrih membuat kebaikan, sehingga nafsu itu qabiliyah menerima perubahan dari yang baik ke buruk ataupun sebaliknya yang tadinya buruk menjadi baik. Itulah faidah diutusnya Rasul liutamma makarimal akhlaq. Wa idza kana arikalane ono apa kasirun akeh min sibai tuyuri saking binatang saking buas-buase burung wal bahaimi lan binatang iku qad amkana tarwiduha, qad amkana teman-teman mungkin apa tarwiduha menjinakkan sibai tuyur wal bahaim wa tabdilu kasirin lan dati akeh min sifat ya saking sifat-sifat sibai tuyur. Yang namanya binatang saja yang tadinya buas itu bisa menjadi jinak. Burung yang tadinya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, burung beo. Binatang-binatang anjing galak kalau diajar bisa membantu manusia, biasa ngebantuan manusia, apalagi manusia. Bal insanu mangkautai manungso, alladhi manungso, silatul ladhi karrama kang wis mulyaaken, ru'i ang ladhi sapa Allah Ta'ala, wa khalaqa lan ciptaaken sapa Allah hu ing alladhi fi ahsani taqwimin ing dalam bagus-bagusnya bentuk iku min babi aula, lebih utama. Binatang saja bisa berubah, apalagi manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling bagus. Walaisa lan ora apa al muradu maksude min mujahadatin nafsi saking mujahadah nafsu iku istiqsala sifatiha, mencabut habis sifat-sifat nafsu. Yang dinamakan mujahadah nafsu bukan berarti nafsunya dicabut sehingga manusia nggak punya nafsu. Manusia sejak awal niku desainnya sudah desain ada nafsunya, sudah didesain ada nafsu. Makanya kalau manusia bisa mengekang nafsu, soleh bisa mengalahkan malaikat, karena malaikat tidak dibekali nafsu. Kita sejak awal sudah dibekali nafsu, didesain punya nafsu. Sehingga mujahadatun nafsi bukan berarti menghilangkan nafsu dalam diri kita. Kalau nggak ada nafsu ya repot. Balil muradu
Tetapi utawi maksude iku tas'iduha, mengangkat nafsu min sayyi'in ila hasanin, mengangkat nafsu dari yang buruk menuju ke yang baik. Itu tujuan mujahadatul nafsi. Tujuan mujahadah nafsu yaitu mengangkat nafsu dari keburukan menuju kebaikan. Wa tasdiruha, lan mengarahkan nafsu ala muradillahi, ngatasé kehendak Allah taala, wa ibtighai mardatihi, lan ngarep ridhone Gusti Allah taala. Nah, iki tujuan dari mujahadatul nafsu. Mujahadah nafsu menika mengangkat nafsu dari yang buruk menjadi baik. Sifatul ghadabi, utawi sifat ghadab iku madmumatun, tercela. Sifat ghadab gampang nesu nggih, marah niku tercela. Hina yaghdabu, ketika marah sapa almar'u, seseorang, li nafsihi kaduwe awake mar'u. Kalau dia marah karena dirinya niku tercela. Amma idza ghadiba, anapun di mana marah sapa wong lillahi, karena Allah taala, fa indaha yusbihul ghadabu mamduhan. Kalau ada orang kok marah karena Allah, maka ghadab itu menjadi terpuji. Yang tadinya tercela menjadi terpuji. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu, bendu marah sapa Rasul, idan tuhikat, ari kalane dirusak apa hurmatullahi, hurmat Allah. Hurmatullah, kemuliaan yang Gusti Allah. Au utila, utawa diabaikan apa haddun, batas, min hududi, saking batas-batasane Gusti Allah. Nabi itu marah kalau hurmatillah dilanggar. Hurmatillah dilanggar. Batas-batas syariat ditabrak, itu Rasul marah. Tapi kalau kaitannya dengan diri sendiri, beliau tidak marah. Walakinna, tetapi Rasul hina udiya, ketika disakiti sapa Rasul fillahi, wa duriba, lan dipukul sapa Rasul, wa udmiya, lan dilukai sapa Rasul sampai berdarah-darah. Naon aqabuhu, tumite Kanjeng Nabi yaumat Thaifi, ing dalam dina Thaif, lam yaghdab, boten marah sapa Rasul li nafsi, karena nafsine dirine Rasul. Ketika Rasul disakiti teng Thaif, ketika Nabi dakwah teng Thaif ditemani Zaid bin Harisah,